Tua-tua keladi. Itulah ungkapan yang pas untuk pemain asing Borneo Hornbills yang comeback, Akim Scott. Dengan usia 41 tahun dan 7 bulan, Akim menjadi pemain tertua di IBL musim 2025, menggeser pemegang tahta sebelumnya, yaitu Pontianus Koming-Nyoman Indrawan. Scott sendiri memang merupakan pemain yang tua. Semenjak ia masuk ke IBL di 2022 yang lalu bersama Rans, ia pun sudah masuk ke dalam daftar top 10 pemain tertua di IBL musim tersebut. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang menarik. Pemain asing biasanya berusia masih muda, atau jika pun tidak muda, mereka juga tidak akan tua-tua banget. Mungkin berusia antara 30-33 tahun. Tapi Akim Scott, ia sudah amatlah tua. Ia masuk ke IBL di usia 38 tahun. Itu merupakan usia yang tua untuk ukuran atlet basket. Meski masuk di usia tua, tapi Akim Scott saat itu sukses memutarbalikkan keadaan. Akim berhasil membawa Rans masuk ke playoff saat itu. Dengan roster yang bisa dibilang tidak semewah tim-tim papan atas IBL, Akim bisa membawa Rans sampai titik yang luar biasa. Pada IBL 2024, Akim pun kembali lagi ke IBL, kali ini dengan tim yang berbeda, yaitu Borneo Hornbills. Lagi-lagi kedatangan Uncle Akim ke Borneo berhasil membawa perubahan. Borneo berhasil mengalami peningkatan dalam kemenangan. Akim tidak hanya berhasil menjadi seorang pemain yang produktif, tapi ia juga sukses menjadi seorang pemimpin yang vokal di lapangan dan locker room. Ya, Akim ini punya pengalaman yang amat banyak. Ia telah bermain basket di level profesional sejak tahun 2006. Pengalaman terbaik yang pernah Akim miliki mungkin adalah saat ia bermain untuk tim Bakersfield Jam di NBA D-League. Untuk kalian yang belum tahu, NBA D-League merupakan liga bawahan NBA. Di liga ini, para pemain muda atau pemain pro yang ingin masuk ke NBA yang sesungguhnya bersaing dan akan diseleksi untuk masuk ke roster utama NBA. Akim tambah produktif di musim 2013-2014 bersama Bakersfield Jam tersebut. Ia saat itu tampil oke dengan rataan 10,4 poin, 1,8 rebound, 3 assist, dan 1 steals per game. Oh ya, BTW, di Bakersfield Jam ini, Akim juga setim dengan banyak pemain NBA dan bahkan beberapa di antara mereka merupakan pemain ternama seperti Ike Diogu, Dennis Schroeder, hingga All-Star dan Raja Defense Rudy Gobert. Kembali lagi ke IBL. Pada IBL 2025 ini, Scott awalnya berperan sebagai asisten pelatih. Scott masih terlihat berapi-api meski sudah tidak menjadi pemain. Dari pinggir lapangan, Scott seringkali terlihat berteriak memberikan instruksi dan arahan kepada anak-anaknya. Pada April 2025, salah satu asing Hornbills, Michael Qualls, mengalami cedera pada Achillesnya. Cedera ini rupanya cukup parah, sehingga Qualls pun tidak bisa melanjutkan musim 2025 ini. Ingin cepat dan mudah, manajemen Hornbills pun akhirnya kembali mengambil Akim Scott. Scott yang sebelumnya menjadi pelatih, kini telah kembali menjadi pemain. Dengan usia 41 tahun lebih, Scott kini memegang tahta sebagai pemain tertua di IBL musim ini. Di musim lalu pun, ia juga masuk ke 3 besar pemain tertua di IBL. Musim 2024 yang lalu, ia hanya kalah dari Kelly Purwanto yang lebih tua 1 bulan darinya. Di Hornbills, Scott bergabung dengan 2 pemain asing yang lain, yaitu Brandon Lee McCoy dan Nathaniel Paul Grimes. Scott langsung tampil gacor di comeback-nya bersama Hornbills ini. Pada game pertamanya usai comeback, Scott menjadi penampil terbaik dengan 22 poin, 8 rebound, dan 8 assist. Timnya memang kalah tipis 80-76 dari Bali United. Tapi tetap saja, ini merupakan hal yang luar biasa, mengingat Scott tidak berencana untuk kembali menjadi pemain di musim ini. Saat ini, Borneo Hornbills dan Scott Bella sedang bertengger di posisi ke-9. Mereka meraih total 6 dari 18 kemenangan, sebuah hal yang masih bisa dibilang agak kurang jika ingin masuk ke playoff. Scott sendiri diharapkan dapat menjadi pemain asing yang produktif serta pemimpin yang vokal di musim ini. Musim lalu, ia berhasil tampil oke dengan rataan sekitar 11 poin, 3 rebound, 3 assist, dan 2 steals, dan di musim ini, ia diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi yang serupa. Ngomongin soal pelatih yang menjadi pemain, kira-kira apakah hal semacam ini pernah ada di IBL sebelumnya? Saya sendiri tidak tahu pasti tentang apakah hal semacam ini pernah terjadi atau tidak di Liga Basket Indonesia. Bagaimanapun, di NBA, hal semacam ini pernah beberapa kali terjadi. Bintang Lakers, Magic Johnson, terkena HIV pada 1992, dan saat itu ia pun didesak untuk pensiun sebagai pemain.
karena ditakutkan dapat menularkan penyakitnya kepada pemain lain. Tak boleh lagi bermain, Magic pun akhirnya saat itu menjadi pelatih Lakers. 4 tahun setelah pensiun, pada 1996, Magic pun kembali bermain untuk Lakers. Magic tampil cukup oke di musim comeback-nya tersebut. Meski sudah lebih gendut, tapi ia tetap produktif dan solid. Contoh lain adalah Nate Hickey, seorang pemain NBA atau yang saat itu masih dikenal dengan BAA di era 40-an. Hickey saat itu merupakan pelatih dari tim BAA, Providence Steamrollers. Di akhir musim, Hickey turun gunung dan menjadi pemain. Berbeda dengan Magic Johnson atau Hakim Scott yang masih jago saat comeback, Nate Hickey tampil amatlah buruk. Usia Hickey yang saat itu sudah tua menjadi faktor utama mengapa Hickey tidak tampil terlalu baik. BTW, Nate Hickey ini merupakan pemain tertua di sepanjang sejarah NBA. Usianya sudah mau 46 tahun, atau lebih tepatnya 45 tahun dan 363 hari di saat ia turun ke lapangan. Balik lagi ke Uncle Hakim Scott. Scott punya tugas yang berat di Hornbills. Di paruh kedua musim ini, ia harus bersaing dengan anak-anak muda yang lain. Scott memang sudah tidak asing lagi dengan liga ini. Ia sempat mencatatkan 16 poin per game bersama Rams dan 11 poin per game bersama Hornbills musim lalu. Tapi, musim ini berbeda. Ia tidak punya persiapan matang di musim ini, menjadikan musim ini menjadi kejutan tersendiri baginya. Mari kita lihat bagaimana Scott dapat tampil di paruh kedua musim ini. Baiklah, itulah tadi Hakim Scott, pemain tertua di IBL Indonesia 2025. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk teman-teman yang lagi pengen bikin jersey basket custom, teman-teman boleh banget nih bikin di AZ Sportwear. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa custom jersey sesuka kalian. Teman-teman juga bisa loh nanya referensi atau minta tolong kepada AZ untuk mendesain jersey teman-teman. Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Sekali lagi, 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya.